Perkenalkan, nama saya Anissa Suibahani dengan NIM 240201002. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Naufal dengan NIM 240101014. Perkenalkan, nama saya Jovinudin Mualif dengan NIM 240201008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas algoritma dan pemrograman untuk pembuatan sistem pemberian pakan otomatis untuk kandang ayam. Komponen yang kami gunakan di sini ada 4. Yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua servomotor, selanjutnya RTC dan push button. Di sini ada flowchart yang sudah kami buat. Yang pertama itu mulai, selanjutnya servo off, RTC membaca, jika valid maka Arduino Uno mengirim perintah ke motor servo untuk dikendalikan, lalu servo on dan selesai. Jika tidak valid, maka akan kembali ke sebelumnya. Selanjutnya ada gambar rangkaian yang sudah kami buat. Nah, saya akan menjelaskan pemrogramannya. Yang pertama, kita pakai include WRH. Include WRH ini adalah cara Arduino berbicara dengan perangkat. Yang kedua, include RTC lib. Nah, library ini digunakan untuk mengontrol RTC secara spesifik, yaitu untuk membaca waktu saat ini. Nah, RTC ini yang memastikan program tahu kapan jam 7 pagi atau 5 sore untuk memberi pakan ayam. Selanjutnya ada include servo H yang digunakan untuk mengontrol servo motor. Nah, servo ini digunakan untuk menggerakkan ke sudut tertentu 0 derajat hingga 180 derajat. Selanjutnya ada button pin. Button pin ini untuk pin ke push button. Fungsinya memberi pakan secara manual. Jika tombol ditekan, servo langsung memberi pakan. Nah, yang kelima ada servo pin. Pin ini adalah tempat sinyal servo dihubungkan supaya Arduino bisa mengontrol posisi servo. Keenam ada serial 9600. Ini untuk menginisialisasi komunikasi serial untuk mengirim data ke komputer. Selanjutnya ada RTC begin. Ini untuk menginisialisasi RTC. Jika gagal, misal RTC tidak terhubung, program akan menampilkan pesan error dan berhenti. Selanjutnya ada pakan servo. Ini untuk menghubungkan servo ke pin 9 supaya dapat dikontrol. Yang ke-9, pin mode. Ini untuk mengatur pin push button sebagai input dengan resistor pull up internal, yang berarti tombol akan menghasilkan sinyal low saat ditekan. Dan penjelasannya sebelumnya dari teman saya. Yang keempat itu ada button pin. Ya, ini untuk push button yang fungsinya memberikan pakan secara manual atau override. Jadi kalau push buttonnya ditekan, servo langsung membuka pakan tanpa mempedulikan jam. Yang kelima ada servo pin. Pin ini adalah tempat sinyal servo dihubungkan agar Arduino bisa mengontrol posisi servo. Yang keenam ada serial titik begin dalam kurung 9600 untuk menginisialisasi komunikasi serial untuk mengirim data ke komputer dalam kurung misalnya untuk debug. Yang ketujuh ada RTC titik begin, yaitu untuk menginisialisasi RTC. Jika gagal, misalnya RTC-nya tidak terhubung, programnya itu akan menampilkan pesan error dan akan berhenti. 8. Pakan servo titik attack dalam kurung servo pin, yaitu untuk menghubungkan servo pin 9 di Arduino agar dapat dikontrol. Yang ke-9 ada pin mode dalam kurung button pin, input pull up, untuk mengatur pin push button sebagai input dengan resistor pull up internal, yang berarti tombol akan menghasilkan sinyal low saat ditekan. Yang ke-10 ada
date time now sama dengan RTC titik now, yaitu untuk membaca waktu saat ini dari RTC dan menyimpannya ke dalam variabel now atau variabel yang sekarang. Yang ke-11 ada serial titik print untuk menampilkan waktu, yaitu jam, menit, dan detik ke monitor serial untuk debugging. Yang selanjutnya ada di nomor 12, yaitu is button preset untuk mengecek apakah tombol atau push button itu ditekan. Jika push buttonnya ditekan, maka nilai print button akan low. Yang ke-13 ada if dalam kurung is button preset. Jika tombol ditekan, fungsi berikan pakan dalam kurung itu akan dijalankan untuk memberikan pakan secara manual. Yang ke-14 ada if dalam kurung now titik how dalam kurung lagi sama dengan 7 dan now titik minute sama dengan 0, yaitu untuk mengecek apakah waktu saat ini adalah jam 7 pagi. Jika ya, maka pakan akan diberikan. Yang ke-15 ada else if dalam kurung now titik how sama dengan 17 dan now titik minute sama dengan 0, yaitu untuk mengecek apakah waktu saat ini adalah jam 5 sore. Jika ya, pakannya itu akan membuka secara otomatis. Yang ke-16 ada delay 30.000 untuk memberikan delay selama setengah menit atau 30 detik agar sistem tidak memberikan pakan berulang di waktu yang sama. Yang ke-17 ada pakan servo titik write dalam kurung 90, itu untuk menggerakkan servo dari posisi awal ke posisi 90 derajat yang akan membuka tempat pakan. Yang selanjutnya nomor 18 yaitu delay dalam kurung 5000 untuk memberikan waktu selama 5 detik agar pakan bisa jatuh atau diberikan. Yang ke-19 ada pakan servo titik right dalam kurung 0, yaitu untuk mengembalikan posisi servo itu ke posisi 0 derajat atau sama dengan menutup pakan yang terjadi selama yang menutup tempat pakan setelah 5 detik. Ya, pakannya itu menutup. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu program ini mengintegrasikan RTC untuk mendapatkan waktu yang akurat dalam menentukan berjalannya proyek tersebut. Servo motor mengontrol pemberian pakan ayam yang secara otomatis dan manual, serta sistem ini dapat digunakan untuk otomatisasi pemberian pakan hewan yang lebih praktis dan efisien. Yaitu kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mewakili dari kelompok saya untuk minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya tadi, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya program tersebut bekerja ya. Untuk program ini tuh ada dua macam ya. Yang pertama itu bisa secara manual dan bisa secara otomatis. Nah, ini untuk secara otomatisnya saya akan kasih tahu, dan secara manualnya juga saya akan kasih tahu. Nah, untuk secara manual itu dengan cara klik push button ya. Nah, untuk caranya itu tinggal klik push buttonnya. Nah, nanti push button itu akan membuat si servonya itu bekerja. Nah, ini ya, kita klik, nah servonya jalan. Ini posisi seperti ini tuh jadi posisi saat dia memberikan pakannya. Nah, untuk posisi seperti ini tuh dia menutup dan pakannya udah tidak diberikan lagi. Nah, untuk caranya itu tinggal diklik. Nah, ini posisi seperti ini nih. Nah, ini tuh nanti pakannya akan keluar ya, dan kasih makan ke ayamnya. Nah, itu akan kembali lagi setelah beberapa detik. Nah, beberapa detiknya itu tuh bisa diubah di bagian bawahnya ya. Nah,
Ini untuk waktunya juga bisa diubah untuk secara otomatis. Nah, misalkan saja ini saya ubah ya, jadi jam 10 lebih 4 ya, lebih 4 ya, sesuai jam yang ada saat ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, nanti itu pada saat jam 10 lebih 4 itu maka si servo akan bergerak lagi supaya pakan yang ada itu akan turun. Nah, ini sudah berjalan ini ya, belum tak jalanin, udah jalan dulu ini karena tadi pakainya push button sih yang pertama. Nah, nih ini udah jam 10 lebih 4. Nah, tuh dia berjalan memberikan pakan ke ayam ya. Nah, dia akan menutup lagi. Nah, pada saat menutup itu maka pakannya sudah tidak bisa keluar. Nah, lama nutupnya itu di sini nih. Nah, di sini itu buat lama menutupnya, itu buka selama 5 detik. Nah, saya pakai 5 detik karena itu cuma buat contoh ya. Nah, ini bisa diubah jadi 1 menit, 2 menit, 3 menit, nah, tergantung butuhnya berapa gitu. Nah, nanti selama 10 lebih 4 itu dia akan tetap bekerja hingga waktunya itu 10 lebih 5 atau 10 lebih 6 itu dia sudah tidak bekerja atau si servonya itu sudah tidak membuka atau menutup lagi. Nah, ini kan karena masih 10 lebih 4 dia menutup, membuka lagi ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu bisa diubah untuk lama waktu bukanya di bagian delay itu ya. Ya, mungkin sekian saja dari kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.